Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, kali ini kita akan melaksanakan perjalanan suci Tirta Yatra ke salah satu pura, yaitu Pura Batur Ening yang bertempat di Banjar Batur Ening, Desa Adat Batur Ening, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Untuk informasi selengkapnya, mari kita memasuki areal pura. Pura Batur Ening berada di Desa Adat Batur Ening, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Sejarah Pura Batur Ening berdasarkan atas prasasti Bendesa Aban yang telah diteliti dan dialih-aksarakan oleh Balai Arkeologi Denpasar pada tahun 2013. Secara singkat, isi prasasti ini mengenai silsilah keluarga Bendesa Aban Batur Ening, kisah hidup, dan persebaran keluarga di beberapa desa di Bali, beserta dengan keahliannya terutama di bidang undagi atau arsitek tradisional berdasarkan ajaran Begawan Wiswakarma. Adapun isi prasasti tersebut menguraikan sebagai berikut. Diceritakan ada Prabu di Sangkola Negara yang bernama I Ratna Dewa yang berbudi pekerti yang luhur dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dewi Sangka. Diceritakan Sang Prabu Ratu Dewa bersenang-senang di tengah laut, menaiki perahu untuk melihat ikan yang besar ataupun kecil. Semua berenang di tengah laut seperti tidak ada bencana. Tidak lama kemudian, ada angin yang berhembus kencang, petir menyambar, hujan lebat yang membuat air laut pasang hingga ide Sang Prabu mengambang terbawa oleh air laut tersebut. Hal tersebut dilihat oleh Batara Manganjali. Akhirnya dibawalah beliau, kemudian diajak untuk ikut membuat senjata. Ditanyakan tentang keberadaan dan nama beliau. Berkatalah ide Sang Prabu Sangkola Negara, lalu didengarkan oleh Batara Manganjali. Setelah beberapa hari lamanya, ide Sang Ratna Dewa pergi dari ide Batara Manganjali, pamit karena rindu pada anaknya, yaitu Dewi Sangka. Karena lama ditinggal oleh beliau, kembalilah ide Sang Prabu meminta restu dari ide Batari Manganjali agar senantiasa menyertai perjalanan hingga akhirnya sampai di Puri Sangkola. Ditanyakan asal-usul ide Batara Manganjali, dan setelah lama tinggal di Puri Sangkola, terpanah asmaralah ide Dyah Sangka sehingga akhirnya melangsungkan perkawinan. Sekarang diceritakan Batara Manganjali akan meninggalkan istrinya untuk melanjutkan pekerjaan untuk membuat senjata karena melanjutkan pesan ayahnya yaitu Dewa Wisnu. Sekarang diceritakan lahirlah Sangkora yang ahli sastra agama, cerdas, sehingga bertanyalah ia kepada ayahnya Batara Manganjali. Pergilah ide Batara Sangkora mencari sang ayah. Bertemulah ayah dan anak, lalu ide Sangkora juga ingin membuat senjata seperti ayahnya, sehingga diarahkan kepada Batara Mahari yang berada di puncak gunung untuk memohon ilmu pengetahuan tentang persenjataan. Tibalah Batara Sangkora di kediaman Batara Mahari. Lalu ditanyakanlah tujuan kedatangan Sangkora ke tempat tersebut untuk belajar membuat senjata dan diarahkanlah pada Batara Wisnu untuk memohon tuntunan. Setelah sampai di Wisnu Loka, diarahkan kembali agar datang ke ide Batara Siwa Kencana yang berstana di Gunung Jambul Kuning. Setelah sampai, Batara Sangkora diberikan anugerah sekaligus petunjuk agar membangun sebuah pelinggih dengan menggunakan batu putih yang berisi Pretime Dewata Nawasanga sebagai stana ide Batara Brahma, para Meswara, dan yang lainnya sehingga dapat dipuja sehari-hari. Akhirnya, ide Batara Sangkora dianugerahkan sebuah nama sebagai Pancalingga, dukuh sakti yang diutus agar turun dari Majapahit tepatnya di Sampiran. Entah berapa lama beliau ada di Majapahit hingga akhirnya ke Jambu Dwipa. Di sanalah beliau mengambil seorang perempuan yang kemudian dijadikan istri yang bernama Dewi Danu. Perkawinan tersebut melahirkan seorang putra yang diberi nama I Bendesa Aban. Setelah tumbuh dewasa, Ki Aban memiliki seorang istri yang bernama Dewi Sagening. Dari perkawinan tersebut berputrakan Dewi Rajasa
yang bersuamikan Ida Betara Siwa Patmetika. Beliau beristana di puncak Gunung Agung Jambudvipa. Kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putra yang bernama Ida Ibatu Angsut. Beliau adalah utusan atau anugerah dari Ida Betara Pasupati. Tibalah beliau di Pulau Bangsul, Pulau Bali namanya, menaiki perahu menuju Gunung Abang. Di sanalah ada sebuah batu besar yang disebut dengan Batu Lumbang yang menjadi istana dari Ida Betara Pasupati yang bernama Sangkur Putih, yang kemudian dianugerahkan sebuah bajra, dan ketika melaksanakan upacara pitrayatnya diperbolehkan menggunakan bade tumpang sio, patulangan lembu berkepala singa, dan harus menggunakan tirta pengentas dengan mengelilingi kaki Ida Betara Siwa. Selanjutnya, diceritakan setelah lama beliau dari Gunung Abang, beliau mencari tempat di Bongkol Gunung Batur. Di sanalah beliau diberi gelar Jero Gede Batu Angsut. Beliau berpindah tempat ke arah utara timur hingga tiba di bumi Badeng, yaitu Badung. Di sanalah beliau membangun rumah di hulu Setre Gandemayu yang ditumbuhi oleh pohon Majelangu karena beliau berasal dari Majapahit. Selama tinggal di sana tidak memperoleh kenyamanan sehingga mencari tempat lain hingga pada akhirnya tiba di Tegal Sila Suci di Desa Gumasih di pinggir Tukat Ayu Jagat Mangupura. Di sanalah beliau beristana, kemudian membangun rumah yang diberi nama Batur Rening. Diceritakan sekarang, ketika Sasi Kapat bertepatan dengan Purnama Candra Sangkala, turunlah Jero Batu Angsut yang oleh Dewi Danu dianggap sebagai susunan ring Gunung Batur yang berucap, "Cening Gede Batu Angsut, sekarang dengarkan, nenek memerintahkan agar engkau dekat dengan Ida Sang Prabu di Mangupura yang bernama I Gusti Agung Ngurah Made Agung, Bima Sakti yang sudah terkenal, seperti Sang Bima yang sudah terkenal dengan senjata gada. Intinya bangunlah tempat suci di sana untuk memuja Dewi Danu. Besok di Tukat Ayu akan ada hujan yang lebat yang akan menghanyutkan banyak batu yang kemudian batu tersebut akan berkumpul di pinggir sungai." Demikianlah sabda dari Dewi Danu. Setelah menunggu, ternyata segala ciri yang disampaikan tadi terjadi. Langit berawan tebal, petir menyambar, kilat menggelegar, hujan lebat yang tak kunjung berhenti yang membasahi asta desa. Dipikir Tukat Ayu, batu-batu tiba-tiba bertumpuk-tumpuk, seperti ada yang mengumpulkan sedemikian rupa. Setelah selesai, kembalilah langit tampak cerah. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai tempat pemujaan di Tegal Suci dengan pelinggih utama untuk memuja Dewi Danu. Demikianlah sejarah dari Pura Batu Rening. Struktur Pura Batu Rening terdiri dari beberapa bagian atau mandala, yaitu Jabal Luar sebagai genah atau tempat dari Balai Kulkul, kemudian Jabal Sisi yang terdiri dari beberapa pelinggih, yaitu pelinggih Beji, Piasan, Beringin, tempat tabuhrah, dan juga Wantilan Jabal Sisi, di mana areal Jabal Sisi ini diyakini sebagai genah Pasiraman Ide yang di dekatnya terdapat tempat untuk melaksanakan tabuhrah. Menuju ke areal pura, kita akan melihat bangunan Wantilan di sebelah utara Candi Bentar. Terdapat Balai Kulkul, pelinggih Balang Tama, Perantenan. Selanjutnya memasuki utama mandala. Pura Batu Rening terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mandala Kawitan Bendesa Aban yang terdiri dari beberapa pelinggih atau bangunan suci, yaitu Balai Agung, Piasan, Panggung Melanting, Gedong Melanting, Pengaruman,
Pelinggih Kawitan Bendesa Aban, Panggungan Kawitan, dan Bale Pawedan. Selanjutnya memasuki utama mandala bagian kedua dari Pura Batur Ening, terdiri dari beberapa pelinggih, di antaranya pelinggih Padma 3, pelinggih Rambut Siwi, pelinggih Batur Kawan, pelinggih Batur Sari, Gedong Gunung Agung, Genah Tirta, Pura Jati, Gedong Dukuh Sakti, Gedong Batu Ngaus, Gedong Braban, Panggung Penataran, Pengaruman, Bale Paselang, dan Bale Pawedan. Kemudian, bagian terakhir dari utama mandala Pura Batur Ening terdiri dari beberapa pelinggih yang merupakan areal atau kawasan dari pura, pusah, dan desa, yang terdiri dari beberapa pelinggih utawi gedong, yaitu Gedong Pura Desa, Gedong Pura Pusah, Pengaruman Desa Pusah, Panggungan Desa Pusah, Piasan Desa Pusah, Bale Pesandekan Desa Pusah, Bale Pesandekan Penataran, Piasan, Bale Pawedan Sunia, dan Balegong. Selanjutnya, Piodalan Ring Pura Batur Ening jatuh pada Purnama Kapat Ngerereh Pasah, di mana pengempon Pura Batur Ening adalah masyarakat sedesa adat Batur Ening. Kelian Pura Batur Ening yaitu Bapak Iwayan Sadia dibantu oleh prajuru Desa Batur Ening dengan pemangku Pura Batur Ening bernama Iketut Artana dibantu oleh beberapa juru mangku lainnya. Umat Sedharma dimanapun berada, demikian tadi Tirta Yatra di Pura Batur Ening, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.